Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak Paus pada suatu kesempatan menerima 2 orang untuk memberikan kesaksian. 1 orang Israel dan 1 orang Palestina. Mereka rupanya sudah seperti saudara, meskipun berbeda bangsa. Yang orang Israel ini mengatakan bahwa orang tuanya dibunuh oleh Hamas. Sedangkan orang Palestina ini mengatakan bahwa saudara-saudaranya meninggal dibunuh oleh tentara Israel. Jadi 2 orang ini merupakan korban dari sebuah kekerasan, perang, pembunuhan. Namun mereka bisa mengolah rasa benci, rasa dendam itu menjadi sebuah persaudaraan. Dalam logika kita, logika manusia, mereka pasti punya dendam yang besar. Mereka akan berusaha untuk balas dendam, melukai, ataupun kalau mereka tidak mampu melakukan itu, maka mereka akan hidup dalam kesedihan. Hidup dalam penderitaan karena menanggung kekecewaan atau luka hati yang begitu besar, begitu dalam. Tapi justru mereka melakukan hal yang sungguh ini bukan usaha manusia, tetapi ini merupakan karya Allah. Justru mereka bisa memaafkan satu sama lain, dan akhirnya mereka bersama-sama berusaha untuk mewujudkan perdamaian. Mereka menolak kekerasan, mereka menolak perang, mereka mengajak untuk hidup dalam damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat kejadian seperti ini, sungguh ini karya Allah. Allah tidak pernah diam dalam situasi hidup kita. Dan juga Allah tetap hadir dalam gereja. Mengapa gereja tetap ada dan kebaikan itu selalu ada? Peristiwa Pentakosta merupakan jawaban bahwa
Allah tidak meninggalkan para murid. Justru Dia mengutus Roh Penolong untuk membantu, menguatkan, dan menyembuhkan karya pelayanan para murid itu. Meskipun Yesus sudah terangkat ke surga, meninggalkan mereka, tapi Allah mengutus yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh Penolong, untuk tetap hadir dalam gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa acuan bagi para murid. Peristiwa itu terjadi ketika mereka berkumpul bersama. Bukan sendiri-sendiri, tetapi mereka berkumpul bersama. Dari banyak suku, dari banyak bangsa. Meskipun mereka tidak mengerti masing-masing bahasa satu sama lain, tapi mereka berkumpul bersama. Bisa dibayangkan ya, orang yang tidak mengerti, tidak saling mengenal bahasanya masing-masing, dan juga latar belakang seseorang, tapi mereka mau berkumpul. Dan disitulah terjadi mujizat. Roh Kudus turun atas mereka dan membuat mereka bisa saling memahami satu sama lain, bisa membuat mereka berkomunikasi satu sama lain, saling mengerti bahasa yang diucapkan oleh orang-orang yang berbeda bangsa. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Bahwa Roh Kudus menjadikan mereka sebagai sebuah komunitas hidup dalam persekutuan. Yang dulunya tidak saling mengenal, tidak saling mengerti, lalu dibuatlah oleh Roh Kudus itu bisa saling memahami satu sama lain. Dan itulah komunitas. Komunitas perdana, komunitas pertama yang dibentuk oleh Allah lewat pencurahan Roh Kudus. Komunitas yang pada akhirnya mereka bisa saling mengerti. Dan dari situ mereka tidak kemudian terus bubar atau pergi sendiri-sendiri. Dari situ mereka akhirnya tetap berkomitmen untuk mempertahankan komunitas itu, bahkan menjadikan komunitas itu besar. Caranya dengan apa? Caranya dengan pertama memberi kesaksian tentang Allah yang menyelamatkan manusia lewat Yesus Kristus. Yang kedua, yaitu dengan cara hidup mereka saling melayani satu sama lain. Dari komunitas awal ini, komunitas perdana ini yang terbentuk oleh pencurahan Roh Kudus, mereka mulai peduli satu sama lain. Mulai muncul inisiatif pelayanan untuk melayani orang miskin, untuk melayani orang sakit, untuk melayani orang yang hidup sendirian. Bahkan itu juga menggerakkan mereka untuk memberikan diri, bahkan harta benda mereka dipersembahkan kepada Tuhan untuk komunitas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya komunitas pertama sebagai komunitas cikal bakal gereja sekarang ini. Sekali lagi, gereja berkembang melalui komunitas. Ketika orang mau berkumpul bersama dalam persekutuan, mau memberikan dirinya untuk saling melayani, mau peduli satu sama lain. Itulah yang membuat gereja tetap ada sampai sekarang. Ada orang-orang yang berkumpul, bersekutu dalam doa, hadir dalam perayaan Ekaristi, hadir dalam komunitas di tingkat lingkungan, di tingkat wilayah, di tingkat paroki. Dari kehadiran Anda dalam persekutuan, dalam komunitas,
itu sangat berarti bagi gereja. Dan yang tidak kalah penting adalah kehadiran itu juga menggerakkan kita untuk mau terlibat dalam pelayanan. Bukan sekedar hadir, tapi memberikan diri sesuai dengan panggilan Allah. Kegerakan hati kita melayani apa? Yang jelas bahwa pelayanan itu pertama-tama untuk komunitas, untuk saudara-saudari kita yang lain. Dan seringkali Bapak Ibu yang saya jumpai ketika orang mau melayani, itu memang muncul dalam komunitas. Ketika dia hadir, ketika dia merasakan bahwa ada kebutuhan, misalnya untuk mengurus umat di lingkungan, maka dia terpanggil untuk menjadi pengurus. Ketika mereka melihat ada orang-orang sakit yang butuh dikunjungi, diberi pelayanan komuni, maka dia tergerak untuk menjadi asisten imam. Jadi munculnya pelayanan itu juga dari komunitas. Karena apa Bapak Ibu? Karena di situ Allah menggerakkan kita untuk punya hati yang peduli. Tapi ketika kita menjauh dari komunitas, kita merasa hidup sendiri cukup, membangun hidup rohani sendiri cukup, maka agak susah untuk menggerakkan hati kita peduli pada gereja, peduli pada sesama. Bukan berarti sama sekali tidak muncul kepedulian. Kalau kita memang membangun hidup rohani yang baik, maka kita juga akan mendengarkan Roh Kudus, mendengarkan Allah yang menggerakkan hati kita, yang selalu menuntun hidup kita. Pasti kita akan digerakkan. Tapi kegerakan yang luar biasa itu biasanya muncul karena kita ada dalam komunitas. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka pada hari raya Pentakosta ini kita diingatkan betapa pentingnya persekutuan, betapa pentingnya komunitas. Maka kehadiran Anda dalam komunitas, dalam persekutuan, entah itu dalam sakramen Ekaristi atau dalam kegiatan-kegiatan yang lain, itu sangat meneguhkan. Yang kedua, kehadiran itu sungguh sangat berarti jika kita juga memberikan diri kita untuk berpartisipasi dalam komunitas, entah apapun itu. Syukur bila Anda terpanggil untuk melayani, dan itu menjadi berkat bagi komunitas, menjadi berkat bagi gereja. Apapun bentuk kepedulian Anda, maka peristiwa Pentakosta itu akan selalu hadir, yaitu mempersatukan kita, membuat kita peduli pada gereja, buat kita peduli kepada sesama. Itulah peristiwa Pentakosta yang selalu hidup dalam gereja kita, dalam komunitas kita, dan juga dalam hidup kita. Mari kita rayakan peristiwa Pentakosta itu dengan senantiasa memberikan diri bagi gereja, bagi Tuhan sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita.